Hai everyone, kembali lagi bersama kami di dalam program online Bible Reading. Ada saya Timothy Purnomo dan juga sahabat-sahabat saya Benny Johan dan Irsan. Hai, apa kabar semua? Halo. Hai semuanya, baik. Baik ya. Good. Kami berharap semua yang mendengar, semua yang menyaksikan program online Bible Reading ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu produktif dan tetap kreatif, dan juga yang paling penting pada saat kondisi ini adalah terus bergerak, ya. Ya. Bukan hanya mencari solusi, tapi juga cepat beradaptasi ya dengan zaman yang baru ini, orang sebut new normal. Ya, udah di penghujung tahun nih, kita udah mesti siap-siap, bukannya masih belajar, tapi siap-siap untuk menjalankan semua rencana-rencana yang udah kita buat ya di selama pandemik ini. Oke. Ben, gimana? Apa nih yang lagi disorotin oleh account Apa Maksudnya Sih ini? Oke, account Apa Maksudnya Sih ya. Kemarin sempat ada satu berita ya. Kalau teman-teman lihat nih, ada satu berita tentang dokumenter. Ya. Di apa? Jadi beritanya judulnya seperti ini. HBO dokumenter ya. Di mana ada orang tuanya, yaitu mamanya ini bawa anaknya umur 4 tahun. Terus dia maju ke stage gitu ya, untuk announce identity yang baru dari anaknya ini. Anaknya ini adalah cowok, tapi dia mau announce bahwa anaknya ini sudah memilih untuk menjadi cewek. Padahal ini anak baru umur 4 tahun gitu. Nah, di situ ada tuh semua videonya dari awalnya gimana dibawa naik, anaknya juga sungkan sebenarnya untuk mengatakan itu. Ya, tapi inilah yang sedang terjadi hari-hari ini gitu. Cuman ya puji Tuhan ternyata anak ini pas umur 7 tahun dia bilang dia is a boy gitu loh. Jadi dia tetap jadi cowok. Tapi kita bisa lihat nih ada pergerakan yang seperti ini di mana orang tuanya sendiri yang malah encourage gitu loh untuk gak apa-apa. Kalau kita lihat sih memang banyak sih, apalagi di Amerika ya. Maksudnya jadi sekarang banyak tuh anak-anak lahir nggak ada jenis kelaminnya. Nanti biar mereka putuskan sendiri. Kalau mereka sudah pada saat mereka dewasa, mereka boleh putusin sendiri. Dan itu di-encourage dengan semua peraturan-peraturan, undang-undang, segala macam. Jadi itu jadi kayak free speech gitu loh, Tim. Wow. Ini yang sering kita bilang, ya good is evil, evil is good, gitu. Jadi memang ya mengarah-arah ke sana. Itu sih salah satu yang jadi sorotan kita terakhir. Gila ya, ini kalau kita lihat seperti itu, kita bisa ngelihat bahwa kebenaran yang sesungguhnya tuh mutlak di dalam hidup ya. Firman Tuhan tuh mutlak di dalam hidup gitu loh. Jadi kayak kita nggak menyimpang ke kiri ke kanan, bahkan kita seperti menjual diri kita kepada sesuatu yang nggak jelas gitu loh ya. Iya betul. Makanya kita sering bilang nih, kalau kedengarannya baik, tapi kita benar-benar harus lihat nih, ini benar nggak gitu. Karena seringkali semua yang terdengar baik itu ternyata nggak benar. Tapi kalau yang benar ini pasti baik. Pasti baik. Gitu. Iya. Gitu, dan ya kita selalu ingat ya, kebenaran tuh pasti memerdekakan kita ya. Justru bukannya kita terpaksa atau kita justru ada di tempat yang salah gitu loh. Kebenaran yang sesungguhnya itu ya Tuhan Yesus itu sendiri. Dari awal aja dijadikan dunia ini pria dan wanita, bukannya? Betul. Adam dan Hawa ya. Betul. Iya. Ya. Wow. Oke. Kita lanjut baca di Galatia. Kita lanjut ya. Hari ini kita masuk Galatia 2 dan sesi berikutnya kita lanjut ke Galatia 3. Oke? Yes. Oke. Kita kasih Irsan baca Galatia 2 ya. Oke. Galatia 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus. Pun mau kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyelotkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita.
Tapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Lanjut? Atau Ya. kita bahas? Kayaknya nyambung ya? Situ dulu aja. Oh, Sampai situ dulu. Oke. Nggak apa-apa, sampai situ dulu aja. Oke. Biar nggak terlalu banyak kita ininya. Ya. Gimana? Baca bagian ini, Tim. San? Gue lempar aja. Tai Chi. Kalau saya baca di sini ini ya, apa namanya, tugasnya Paulus sebenarnya lebih berat ya, memberitakan kepada, atau malah sebaliknya ya. Ini Petrus yang kita omongin, Petrus yang ikut Yesus dari awal itu kan? Iya. Betul. Di sini kan Paulus ditugaskan kepada orang-orang yang tidak percaya gitu kan. Jadi kalau menurut saya di sini tugasnya dia ya pastinya antara lebih berat atau enggak ya, karena kalau Petrus kan lawannya terhadap orang-orang yang sudah percaya hukum Taurat pastinya kan, orang-orang yang bersunat itu kan, yang orang-orang yang bersunat. Tapi kalau di sini kan orang-orang yang belum bersunat, artinya yang bukan Yahudi, dan orang-orang bukan Yahudi rata-rata apakah mereka dulu percaya hukum Taurat juga apa pasti enggak? Pasti enggak ya kayaknya ya. Jadi mereka menyembah berhala waktu itu ya, yang orang-orang bukan Yahudi. Orang asing, betul. Orang asing. Bangsa asing. Kan? Bangsa asing, betul. Mereka. It could be anyone, ya. It could be anyone, betul. Paling itu sih yang saya lihat sih. Oke. Sama. Iya. Gitu. Jadi Paulus ini kan dia di perikop ini dengan sangat jelas dia tuh kasih tahu. Istilahnya kalau boleh pakai tanda kutip, dia itu untuk siapa? Ya. Masanya ini untuk siapa? Maksudnya orang-orang ya, orang-orangnya ini untuk siapa? Petrus itu ya untuk orang-orang Yahudi, ya. Sedangkan Paulus ini untuk bangsa-bangsa asing. Itu kan yang dia mau kasih tahu gitu. Cuman ada satu hal yang dia mau emphasize di sini adalah bahwa ini kan sekarang yang mereka ributin nih antara Torah sama apa yang diajarin oleh Paulus ini adalah tentang grace sama tentang Tuhan Yesus kan, kasih karunia Tuhan Yesus melalui iman kan, lewat faith gitu. Nah, ada perbedaan sedikit di sini, makanya dia harus bikin ini supaya jelas. Gitulah apa sih gitu loh maksudnya. Karena di kayu salib udah beres semua sama Tuhan Yesus. Gitu. Justru kita ini bangsa asing ini kita selamat karena apa? Karena kita percaya. Nah, itu aja. Itu karena kita percaya ya Yesus adalah Tuhan. Ya, itu yang menyelamatkan kita. Nah, itu through faith ya kan, to grace by faith gitu, kasih karunia karena iman. Nanti kita baca lagi, kita jadi bisa lebih tahu lagi nih, karena bahkan Paulus pun ternyata bertentangan dengan Petrus. Jadi ada sedikit clash nih antara Paulus dan Petrus tentang apa. Nah, kita baca di perikop berikutnya. Tim. Mau nanya juga nih dulu, sebelumnya soko guru itu adalah sebagai tiang tengah ya, bener ya? Kalau dicari di KBBI. Ada, di apa? Kalau kita lihat di Kitab Wahyu, ya soko guru itu ya sama kayak tiang yang menyangga bangunan gede. Menyangga gereja lah ya. Jemaat, menyangga jemaat kalau di sini. Betul. Jadi gitu. Simbolnya seperti itu. Leadership lah ya, leadership, mentor gitu ya. Yes, betul. Sorry. Lanjut ya. Paulus bertentangan dengan Petrus, tetapi waktu Kefas itu Petrus ya. Betul. Waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya,
sebab ia salah. Hmm. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ya. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang, tunggu ya, gue highlight ini, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya. Jelek. Itu. Jadi ceritanya, ya kan? Nah, gimana San kalau udah baca ini? Jadi ada sedikit perbedaan nih. Ya kan? Di sini mereka sendiri jadi kalau dilihat mungkin Petrus yang seperti kita mungkin tahu sebelumnya juga kayak orangnya kan yang apa ya, spontaneous gitu. Jadi yang gampang terseret arus juga ya sepertinya. Jadi kalau kita lihat di sini juga dia ada orang-orang yang datang, malah dia jadi kayak menjauhi yang tidak bersunat tadi, terus jadi ikut seperti kayak ya seperti orang munafik dibilang di sini ya sama Paulus ya. Dan juga ya di sini Paulus sangat tegas sekali menegur gitu kan. Dan ini saya nggak tahu sih menegurnya di depan orang-orang atau di depan Paulus doang. Iya. Jadi ya dan di sini kita nggak melihat kalau Petrus pun ada apa ya, ada berdebat atau menentang hal itu. Jadi ya memang dia mungkin menerima dengan apa yang dikatakan Paulus ya. 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 Gimana Tim? Iya, kalau di sini kan udah jelas banget ya, apa hidup kalau kita sebagai pemimpin ya, kalau gue lihat ya, kita jangan sampai, apalagi kita sebagai guru, mentor, leader atau pengerja gitu ya, kita jangan sampai nggak bisa walk the talk di sini. Itu kan secara ininya ya, secara in general kita bisa lihat di sini. Tapi ada satu hal yang mungkin sedikit lebih detail, gue lihat bahwa Paulus dan Petrus punya dua tugas masing-masing yang serupa tapi tak sama menurut gue. Nah, di sini Petrus mencoba melakukan tugasnya Paulus. Ya. Sementara kadang-kadang mungkin ini menurut gue ya, menurut interpretasi gue, dia mau ibaratnya mau makan juga tuh yang bukan tugasnya dia, yang tugasnya Paulus tuh mau diambil, dia mau ambil juga tugasnya Paulus gitu loh. Kita nggak bisa membuktikan dia itu sengaja atau tidak, tapi yang jelas kita baca dari sini ya terlihat dia sengaja duduk di sana. Karena kalau orang nggak sengaja, pada saat orang Yahudi datang dia nggak mungkin menarik diri gitu loh, ya kan? Kalau nggak sengaja ya duduk aja di situ. Iya, gue nggak sengaja gitu. Jadi kalau gue menurut gue gini. Kalau kita udah punya tugas masing-masing ya kita kerjakan tugas kita itu sebaik mungkin gitu loh. Nah di sini kita bisa bicara tentang excellent gitu loh. Kalau kita udah tahu tugas kita ya kita lakukan apa yang ada di tangan kita sekecil apapun ya lakukan aja gitu. Jangan kita mau tugas orang lain gitu loh. Kecuali kita diminta untuk bantuin dong gitu loh. Ya kan? Bayangin Petrus di sini nggak ngerti apa-apa atau dia ngerti tapi kurang peduli ya, dia pun ambil tugasnya yang bukan tugas dia gitu. Itu sih ya. Oke. Itu salah satu perspektif yang kita bisa ambil juga di sini, ya kan? Ya. Cuman ada secara prinsip Tim. Kita mau ngomongin secara prinsip. Ingat nggak Petrus itu sempat dikasih mimpi kan? Sama Tuhan yang pas kita baca Kisah Para Rasul. Aku tadi lagi coba lihat ada di mana, itu ada di Kisah Para Rasul 10. Yang dia dikasih mimpi, yang ada benda dari langit turun, yang 4 lipat. Yang disuruh makan, tapi Petrus bilang nggak bisa, gua nggak bisa makan ini karena ini barang-barang ini nggak halal ditulis gitu, ya kan? Tapi Tuhan bilang suruh makan, kalau disuruh makan dia makan.
Tapi kan ini bukan bicara tentang makanan dan minuman. Ini lagi membicarakan bahwa kabar baik ini bukan hanya untuk orang Yahudi lagi. At this point ini buat semuanya, gitu loh, ya kan? Itulah yang mau disampaikan di perikop ini sebenarnya. Jadi secara kontekstual itu karena Petrus juga karena tahu itu, berarti kan dia juga mau reach orang-orang yang bangsa asing kan. Gitu. Tapi benar kayak kata Timothy tadi gitu, sebenarnya masing-masing udah ada strength-nya masing-masing. Ya, tapi gue juga bisa ngerti perasaannya Petrus itu, ya kan dia udah dikasih mimpi kayak gitu, dia tahu nih, gue ini ya harus reach sebisa siapapun yang bisa di reach, ya di reach aja. Cuman yang menjadi permasalahan adalah dia menjadi seperti terlihat munafik karena dia pas lagi hang out dengan bangsa asing, pada saat ada bangsa Yahudi datang, dia langsung kayak merasa, aduh gue gak enak nih, gue balik aja nih sama grup gue. Itu yang menjadi permasalahan gitu loh. Bukan sebenarnya fokus tetap iya, tapi kan kita juga tahu kita bukan cuma fokus untuk istilahnya sesama kita aja, kan kita fokus juga untuk siapa aja, siapa yang mau dengar kabar baik ini ya kita akan ngomong. Cuma jangan sampai pada saat kita responsnya, karena kita lihat Petrus responnya di sini karena takut, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Berarti dia begitu ada gerombolan orang yang Yahudi datang, dia jadi kayak takut sendiri, dia nggak enak, dia pindah. Ya kan, berarti yang bangsa asing itu dia tinggalin. Nah, itulah yang menjadi keberatan Paulus. Makanya dia bilang, sebab ia salah. Dia bilang, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Nggak boleh kayak gitu dong. Ya kan, gitu. Karena kan semuanya sama aja di mata Tuhan gitu loh. Ya kan, yang penting orang kalau mau dengar kabar baik, ya itu semua harus di reach out juga. Itu. Ya. Lanjut ya. Sorry, tadi ini ternyata Paulus berkata di depan hadapan mereka semua, berarti di depan orang. Tadi di depan semua orang langsung ya ngomongnya tadi. Langsung. Betul. Iya. Jadi sebenarnya sih semua pertanyaan yang kita ragu-ragu kita bisa baca ulang pelan-pelan, word by word. Pasti ada lebih lagi informasi yang bisa kita dapat. Ya, bahkan kalau bahasa Indonesia kita nggak dapat, kita baca bahasa lain, bahasa Inggris atau terjemahan lain, nanti kita dapat sesuatu lagi tuh. Lanjut ya. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ya. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini yang mau gue highlight. Kenapa the whole thing itu tentang ini, gitu loh. Karena ini udah bukan tentang hukum Taurat lagi. Karena Yesus Kristus sudah disalibkan dan semua udah beres di kayu salib. Ya, kan Tuhan Yesus sudah bilang juga kan, it is finished. Jadi artinya adalah karena iman dalam Kristus Yesus, semua orang bisa selamat buat orang yang percaya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gitu. Jadi kita ngerti nih sebenarnya perdebatan ini semua tentang apa? Ya tentang ini. Ya. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah benar? Ya kan? Nanti kita ngobrol nih tentang ini. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal ini berarti bahwa Kristus ada pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ya, maksudnya kan udah dibebasin nih. Apakah jadi boleh berdosa aja terus? Kan enggak. Ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Balik lagi, melanggar hukum Taurat kalau kayak gitu. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kan ayat yang sering dipakai nih. Ya, gitu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman akan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
ini luar biasa sekali gitu. Secara doktrinal juga, ya kan, ditulis seperti ini. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya. Jadi semuanya itu sudah dibayar. Nah, gimana teman-teman baca yang ini? Berat. Iya. Karena ajarannya Paulus itu dalam dan berat. Kalau nggak ngerti bisa salah mengerti, malah jadi aneh. Makanya kan Petrus juga bilang kan, dia tulis juga kan, Paulus ini ajarannya susah dimengerti, tapi itulah kebenaran gitu. Iya. Iya, ini bagian ini ya, sekilas tuh kita baca kayak kita lagi dikasih tahu sesuatu gitu. Tapi dari tadi gue menangkap bahwa ini berat, ini deep gitu loh, apa yang dia omongin gitu loh. Karena Paulus benar-benar berbicara as if dia tuh benar-benar berbicara atas nama Tuhan Yesus gitu loh, menurut gue gitu loh. Jadi benar-benar kayak lu mesti baca lagi gitu beberapa kali gitu. Iya. Contoh gini dulu. Hukum Taurat misalkan. Kita ambil 10 perintah Allah aja deh. Nggak usah yang lain-lain dulu ya. Yang 10 perintah Allah dulu. Nah, itu kan disuruh seperti itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Dilarang membunuh, mencuri segalanya. Kira-kira ada nggak yang bisa melakukan itu semua? Nggak ada. Nggak ada. Ya, tapi ada sih anak muda yang di Alkitab dia bilang dia udah lakuin itu semua. Ya, tapi disuruh jual itu kan, jual harta. Ya, jadi intinya hukum Taurat itu nggak mungkin bisa dipenuhi oleh siapapun, gitu loh. Jadi itu cuman kayak cermin doang buat kita ngaca bahwa kita ini so imperfect, so sinful, kita bahkan nggak bakalan bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau bukan karena Tuhan datang dan dia disalibkan, kita nggak akan mampu. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu ya buat kayak cermin aja. Pada saat kita ngeliat itu, kita baru kayak selalu akan ngerasa gila, kasih karunia Tuhan tuh buat kita tuh luar biasa banget. Karena kita tuh sebenarnya nggak bisa, kita tuh nggak mampu, kita tuh setiap hari aja masih berdosa. Makanya kita disuruh berdoa setiap hari, minta ampun sama Tuhan setiap hari, ya kan? Kan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang lain, gitu. Jadi itu kan daily. Ya, kenapa daily? Ya karena di dalam doa itu pun daily bread, artinya harus berdoa setiap hari. Artinya itu kita lakukan setiap hari. Nah, yang mau dikasih tahu sama Paulus itu adalah bahwa kita ini selamat karena iman. Iman kepada Yesus Kristus lewat kasih karunia yang dia kasih ke kita. Cuman sering kayak gini, dulu kan kalau kita ngobrol kan pasti sering tuh. Oh, jadi benar ya kalau udah percaya Tuhan Yesus pasti selamat ya? Masuk surga ya? Belum tentu. Kan jawabannya, kan jawabannya selalu iya. Atau enggak, ya dosa kamu udah diampunin. Enggak, kalau di awal-awal, apalagi di perjalanan iman gue awal-awal dulu kan gue cuma mikirnya kayak gitu. Pada saat gue masih belum orang percaya, gue akan bilang, oh emang kalau percaya Yesus aja udah pasti masuk surga ya? Misalnya, jawabannya kan pasti iya. Mungkin enggak? Jawabannya iya. Oh kalau gitu berarti abis itu gue udah boleh berdosa aja dulu dong. Gitu. Atau enggak, kebalikannya. Ya udah, kalau gitu gue percayanya nanti aja di ujung. Gue sekarang berdosa aja dulu. Kan cuma ada dua itu tuh. Sama kan kayak gue kalau tanya anak gue gitu misalkan, kamu kapan mau dibaptis? Misalnya gue mulai begitu kan, kamu mau nggak dibaptis, Jamie? Jawabannya kan simple. Pikiran anak-anak ya, enggak, karena kalau udah gitu ntar udah nggak bisa nakal lagi. Jadi pikiran dia adalah dia mau nakal dulu, gitu. Ya kan? Ya, tapi kan cara kerjanya Tuhan bukan seperti itu. Justru pada saat kita percaya, keselamatan itu sudah kita dapat. Tetapi kenapa kita tetap udah nggak mau lagi tuh hidup di dalam dosa? Nah itu kan pertanyaannya. Ya. Gimana kira-kira? Ya, itu mungkin jawabannya ada hubungan nggak sih Ben? Ini dari tadi gue nggak bisa berhenti baca ini nih, mencoba dalamin ini. Ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Gitu. Kan di sini dia bilang kan, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak gitu kan? Ya. Jadi, apa ya, di sini gue melihat bahwa kalau kita jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah itu gimana sih Ben? Gue agak close gitu di sini. 2:18, kita coba baca bahasa Inggris.
Ya. Bahasa itu. Coba cari satu translatean Tim. Iya. Untuk pasal 2 ayat 18. Terserah Oh. lo mau ambil yang mana. Mungkin amplified ya, kalau suka ada terjemahannya ya. Oke. For if I or anyone else should rebuild through word or by practice what I once tore down, the belief that observing the law is essential for salvation, I prove myself to be a transgressor. Ya, transgressor itu kan pelanggar, ya kan? Jadi kalau apa yang gue udah rombak terus gue bangun lagi di situ ya sama aja gue masih tetap di dalam dosa. Gitu. Ya, jadi kayak intinya kita kan seperti itu. Udah diselamatkan, ya. Kita udah lahir baru, kita udah rebuild hidup kita, and then kita tapi balik lagi sama yang dulu, yang lu pikir itu hukum Taurat itu, terus lu jadi kayak terbelenggu lagi di situ. Oke. Nah, ya kan? Yes. Gitu loh. Tapi maksudnya kan sebenarnya udah dibebasin sama Tuhan. Iya. Kamu tuh udah bebas, kamu tuh udah oke, udah bebas semuanya. Tapi ini kan yang sering disalah mengertikan, oh kalau bebas berarti udah boleh ngapain aja semuanya. Balik lagi ke dosa. Jadi ini sesuatu yang benar-benar dalam gitu loh. Ya kan? Iya. Balik lagi ke dosa. Tapi kan kita tahu yang di Korintus yang kita sering pakai tuh dulu sama Irsan bukan ya? Yang kita cerita tentang apa Chinese atau sama Mas Aryo. Misalkan tentang kenapa ini boleh nggak? Kalau gini boleh nggak? Kalau gitu boleh nggak? Semuanya boleh. Paulus sendiri bilang di Korintus, semuanya boleh, karena kita udah bebas. We can do anything we want. Tapi itu berguna nggak? Itu membangun nggak? Kalau nggak, jangan lakuin. Gitu. Atau nggak, itu bisa jadi batu sandungannya buat orang lain. Ya kan? Jangan lakuin. Nah, jadi pengetahuan Alkitab ini harus full. Nggak bisa kita cuma comot sedikit, terus kita bilang, enggak tuh udah dibilang, udah ikut Tuhan, udah percaya, gue mah bebas, free aja. Nah ini yang sangat bahaya sekali akhir-akhir ini kalau menurut gua, karena once kayaknya kalau yang penting gua udah percaya sama Tuhan Yesus, gua udah boleh do whatever I want meskipun itu tidak sesuai ya. Banyaklah contohnya, gua nggak perlu sebutin, kalian bisa tahu sendiri. Jadi ya dan itu balik lagi udah ke kasih karunia dan kebenaran, grace and truth gitu. Gua selalu inget tuh yang tentang wanita itu yang mau dilempar batu Tim, ya kan. Terus Tuhan Yesus bilang, ya udah siapa yang nggak ada dosa, lu lempar duluan deh. Ya kan? Terus Tuhan Yesus, nggak ada dong yang berani lempar dong, karena semua orang berdosa, mundur dong satu-satu. Akhirnya tinggal Tuhan Yesus sama perempuan itu. Terus Tuhan Yesus bilang sama perempuan itu, nggak ada kan yang lempar ini ke kamu, jadi kamu sudah bebas. Karena ada Tuhan Yesus, karena kamu sudah bebas. You are free. Now, nah ini yang sering di-miss sama orang-orang. Jangan go and sin no more. Go-nya diambil, sin no more-nya dilupain. Grace-nya diambil, truth-nya nanti aja dah gitu. Gak bisa. Grace sama truth ini satu paket. Makanya kalau kita udah benar-benar ikut Tuhan Yesus, kita udah gak akan mau lagi gitu loh. Apapun yang tadinya yang kita lakukan, ya mungkin sehari akhir kita masih ada jatuh, tapi kita selalu kembali ke Tuhan. Itu sih. Nah, karena di sini juga Paulus bilang bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya kan? Amin. Itu ayat yang sering dipasang, tapi kebanyakan kita kalau nggak benar-benar ngerti, ya cuma lewat begitu aja. Intinya kita karena udah ikut Tuhan Yesus, kita juga secara tubuh, secara daging, kita juga udah ikut mati. Kan kita udah disalibkan juga, mati udah. Supaya kita bisa bangkit bareng kan nanti sama dia. Artinya yang hidup di dalam kita ini sekarang, yaitu Kristus. Jadi kalau kita ada Kristus di dalam kita, ya kita hidupnya harus jaga dong. Kan begitu kan? Gitu. Masa kita salah-salahan lagi? Gitu. Tetapi lebih banyak lagi sih cerita tentang ini. Ya sama seperti kayak kita pengantinnya Tuhan. Ya, kita tahu dia pergi, nanti dia akan kembali lagi jemput kita. Kira-kira kalau kita engage sama calon istri kita bilang, yaudah ya kita engagement, let's say tahun depan kita ketemu lagi, kita married. Nah in the meantime kita expect kita punya pengantin itu, calon pengantin itu, dia hidupnya seperti apa? Hidupnya benar kan, siap-siap kan, setia, nungguin kita, dia siap-siap, ya kan, dia semuanya dia siapin lah buat meritannya nanti tahun depan. Bukannya dia malah ngasal, dia malah pergi ke sama siapa lagi, itu kira-kira gimana? Ya itu,
Jadi itu jawabannya udah ketahuan dari situ. Yap. Ya. Gua sampai highlight kasih garis bawah bold di tempat gua. Jangan miss itu. Ya, jadi di pasal 2 ini ternyata perikop yang terakhir ini luar biasa banget. Iya, Isinya. betul. Itu rule of thumb sebenarnya ya, hal yang sangat-sangat mendasar ya dari kehidupan kita, tapi kita sering miss karena kita melihatnya sebagai hal biasa. Hal dasar tuh kadang-kadang menjadi hal biasa bagi hidup kita gitu. Nah ini gua rasa ini jadi reminder buat gue juga sih. Ya. Ya. Perikop ini juga kayak ini ya menjelaskan ke kita juga jangan hidup berdasarkan hukum agama saja atau hukum Taurat itu sendiri, tapi ya menyenangkan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan ya karena kita mengasihi Tuhan gitu kan. Betul, Tuhan betul. Benar. Jadi konsepnya ini harus benar dulu. Jadi bukan lagi kita jadi kayak oke, kita nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D. Dengan itu nggak akan ada habisnya. Sama juga kalau tanya orang kan orang sering bilang udahlah nggak apa-apa lah, semuanya sama aja, semua agama sama aja. Yang penting kita berbuat baik. Oke. Parameternya apa berbuat baik? Ada nggak yang lebih baik dari kamu? Ada. Ada nggak yang lebih baik dari orang itu yang kamu bilang lebih baik dari kamu? Ada. Ada nggak yang lebih baik dari orang itu yang orang itu bilang lebih baik dari dia? Ada. Jadi siapa yang masuk di dalam parameter yang baik, dikatakan baik? That's why gue nggak terima lagi tentang itu karena kita udah tahu kita nggak akan pernah cukup baik gitu loh. Kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus kita nggak akan pernah bisa. That's why it is different. Enggak semuanya sama. Enggak semuanya sama aja, yang penting berbuat baik. Oh, akan capek sekali kalau kita semua harus ikutin poin A, poin B, poin C. Harus berbuat baik, nggak boleh itu. Itu nggak bakal bisa. Karena saat kita jatuh di poin A pasti kita nggak jatuh di poin A tapi mungkin kita bisa jatuh di poin yang lain gitu. Betul. Nah, cuman itu kan nggak selesai sampai di situ yang Paulus mau bilang. Karena itu bisa dijadikan pembenaran juga untuk orang untuk melakukan dosa. Iya. Ada yang sempurna, bro. Iya, kan gak ada yang sempurna. Kan udah dibilang gak mungkin pasti jatuh. Ya itu salah lagi. Makanya Paulus ini tuh deep banget gitu loh. Itu artinya, lu udah ikut Tuhan Yesus, lu akan berusaha sebaik mungkin gitu loh. Nah, do your best. Itu dia. Do your itu best. Dia. Ya itu kan? Dia. Do your best. Iya. Itu. Iya. Betul. Jadi kayak ketika kita tahu tentang Tuhan Yesus dan pengajarannya ya, gitu ya, tentang kebenarannya, kita bukan berlomba-lomba untuk tidak jatuh dalam dosa gitu ya. Maksudnya tidak jatuh dalam hukum itu gitu ya. Tapi kita bagaimana bisa hidup dengan benar. Karena kalau hidup dengan benar ya otomatis kita jauh dari dosa-dosa yang ditulis di hukum 10 hukum itu ya. Iya, ini memang susah buat kita ngertiin sih, karena kayak muter lagi gitu kan. Cuman buat gue pribadi, gue paling ngerti pada saat kalau dipakai yang tentang cerita yang calon pengantin itu, Tim. Karena kalau kita taruh posisi kita adalah sebagai calon pengantin, yang kita nanti mau dijemput sama Tuhan, udah pasti kita akan, ya udahlah, ya kita benar-benar menantikan dia, kita jaga hidup kita baik-baik. Nggak mungkin kita ke kiri, ke kanan, ngasal, segala macam gitu. Karena kita pun nggak mau kan, gitu loh. Seperti itu. Ya, betul. Sip. Good, kita udah sampai di akhir sesi Galatia 2 ya. Kita lanjut nanti di Galatia 3, kita bicara, ini dilanjutkan sih menurut gue ya, nanti di pasal ketiga ini dibenarkan oleh karena iman ya. Nanti kita lihat terusannya apa ya. Tapi oke, kita selesaikan dulu di sini, kita belajar satu perikop yang gue udah baca Galatia sebelumnya, tapi sore hari ini gue melihat sesuatu yang gue belum lihat sebelumnya gitu ya. Itulah kita baca sama-sama, berbeda dengan baca sendiri, dan baca satu kali, 2 kali nggak pernah ada ruginya. Iya, gitu. Benar. Setuju. Ya, oke. Ben, Irsan, thank you so much. Kita ketemu di sesi berikutnya, dan juga buat seluruh teman-teman. Selalu jaga kesehatan, selalu kreatif, selalu produktif, tetap bergerak, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless.